firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang sahabat sejati. Kita bicara tentang sahabat sejati. Siapa punya sahabat? Ada punya? Sahabat itu artinya di luar keluarga, teman dekat banget. Bosnya bisa pinjam HP. Teman dekat banget, teman apa ya? Seia sekata, saling dukung. Ketemunya intensif, terus, hampir terus dan terus, sangat akrab, luar biasa akrab. Kadang apa ya, banyakkan ketemu dia dari orang tua misalkan seperti itu ya. Jadi ini namanya teman sejati. Saya bisa bawa firman ini karena sudah mengalami, karena sudah melewati. Dari teman-teman saya bisa dapat hal yang positif, tapi dari teman juga bisa dapat hal yang negatif. Tergantung kita nih ngambilnya yang mana. Jadi jangan bilang juga, ya memang sih pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi kan tergantung juga kita mengambil yang mana. Benar kan? Coba teman, gaya teman, ada yang lucu, ada yang kocak, ada yang pinter, ada yang bisa segala macam. Dia mahir musik, dia bisa mahir bidang tertentu, art, seni. Ada banyak teman ditawarkan oleh teman. Itu kan tergantung kita ngambilnya yang mana, benar kan? Tergantung kita yang ngambilnya yang mana. Jadi jangan salahkan teman juga. Kita ambil yang mana, bagiannya yang mana dari dalam teman kita nih, dari bagian teman kita nih, dari talentanya, dari kebisaannya, dari cara bergaulnya, dari cara ngomongnya, ya kan? Kalau saya dulu berteman itu luar biasa. Saya katakan luar biasa karena memang luar biasa. Sekarang saya katakan, ya ampun, kok bisa ya saya bisa jalanin itu, gitu loh. Kok bisa ya saya jalanin gaya hidup seperti itu dulu. Waktu zamannya saya di sekolah di pariwisata, SMIP, sekolah industri pariwisata. Rumah saya di Tangerang, sekolahnya di Jakarta Pusat, di Pasar Rumput. Jadi jauh banget, itu tuh jauh banget. Untuk jadi jangan ijazah tuh jangan ijazah kampung gitu loh, jangan ijazah Tangerang katanya begitu. Jadi ambilnya ijazah kota. Demi begitu, SMP juga begitu, di SMIP juga begitu. Jadi jauh banget. Nah, teman-teman inilah yang jadi paling banyak ketemu lebih dari orang tuh. Karena apa? Perjalanan yang begitu jauh, kita banyak ketemu. Kalau lagi praktek sekolah, kita banyak di industri pariwisata itu banyak prakteknya, praktek masak, praktek buffet, table manner, apalagi atau kadang kelas 2 itu udah boleh training di hotel. Jadi pulang sekolah part time, atau kadang jam 10 udah boleh pulang langsung ke tempat yang dituju, hotel atau restoran yang dituju, yang ditempatkan. Kadang seminggu. Jadi kalau orang-orang yang udah bisa nih, menurut guru bisa ya, langsung kerja, karena targetnya ialah cepat kerja, cepat bisa praktek. Nah, dari hal yang seperti itu kita banyak ketemu dengan teman-teman. Kadang kalau udah lagi Sabtu Minggu, kita bisa bilang, yuk
ke Labuan yuk, katanya gitu. Ke Labuan itu ujung kulon, dari kota ke ujung kulon, dan kita bisa berangkat. Ibu gak punya duit loh, tenang aja, katanya gitu kan. Kita tuh bisa berangkat segitu jauh. Sampai sekarang saya pikir, luar biasa. Yuk, kita yuk ke Pangandaran. Kita bisa berangkat dari orang kota, naik dari Bekasi ke Pangandaran. Sekarang saya tahu jalan sendiri ke Pangandaran. Jadi ini jauh banget, kagak selesai jalannya. Nikung kanan, nikung kiri. Kok dulu waktu masa sekolah saya bisa sampai sini ya? Bayangkan, itu tuh baju size A, size B, ganti. Apalagi pakaian dalam yang udah berapa hari, apalagi kalau udah kejejer hari ketemu tanggal merahnya, itu udah, kan kita nggak pulang dulu, kita dari sekolah, langsung dari sekolah kadang bawa baju praktek atau bawa baju ganti satu doang, langsung jalan. Itu masih ada yang lebih ekstrim lagi, teman travel saya kan bagian hotel. Ada teman travel, yuk berangkat yuk, kemana? Ke Jogja. Bayangkan, kan dulu gampang, udah murah kereta api ya kan? Masuk Pasar Senen, stasiun Pasar Senen, naik di situ, turun langsung di Jogja. Udah, besoknya udah balik lagi. Itu tuh bergerombol teman-teman tuh luar biasa. Kadang, yuk kita ke puncak. Jadi kalau punya ide jahat tuh, aduh parah dah, nggak usah mikir panjang. Kita yang ada di kantong kita semua keluar. Ya sama lah, zaman begitu saya juga ngerokok. Ngerokok tuh kalau udah cekap, rokok paling murah juga enak, apalagi di puncak. Parah, kretek, bukan filter, kretek. Ya udah bebarengan tuh, gue bagi dong, gue dingin dan segala macam. Ya udah, kadang baju basah itu sampai kering lagi. Yang penting ngumpul. Itu enaknya, itu luar biasanya, dan itu namanya sahabat sejati. Dari situ juga kelihatan karakter manusia. Kita udah susah nih, jangan bilang gue udah habis, benar-benar habis. Kita paling kecewa kalau lihat teman seperti itu. Ternyata untuk urusan dia, untuk kita ongkos dan segala macam itu kan bukan bayar sendiri-sendiri, tapi koleksi, kumpul, kolekan kayak gitu. Jadi ngumpul tuh, udah jalan, makan, kolekan, ngerokok dan segala macam itu kolekan semua, hasil nyumbang. Tapi kalau udah sampai ada yang lapar tapi bilang duit masih ada tapi buat dia sendiri doang, di situ kelihatan karakter temen. Nggak asik, dia nggak asik. Ternyata nggak bisa diajak jalan. Kalau kita nih orang bilang, grup bilang nggak asik, orangnya nggak asik, nggak bisa diajak jalan. Karena apa? Ketika kita ngumpul itu di kesatuan itu, di situ yang bikin enak, ya kan? Bayangkan apa aja yang dimakan bisa enak. Dan itu luar biasanya sahabat sejati. Dan di situ tidak ada tawa, di situ nggak ada tangis. Semua ketawa, semua bisa jadi ketawaan. Rasanya happy banget. Tapi sampai satu titik sekolah selesai, masing-masing
masing-masing teman udah ambil bagian masing-masing. Ada yang teruskan kuliah, ada yang kalau orang tuanya udah kerja di satu tempat yang bagus kan langsung narik anaknya dong untuk kerja kan. Nah, jadi tiba giliran saya kembali ke tempat tongkrongan. Kok nggak ada orang ya? Sehari dua hari saya datang nggak ada ya. Kok nggak ada ya? Dulu yang kita ketawa bareng tuh, dulu yang kita susah senang bersama tuh ternyata nggak ada. Ternyata itu cuma temporary, sementara doang. Di situ saya tanya, mana ya sahabat sejati? Mana sih teman saya yang dulu yang kita ketawa dan sedih bareng-bareng, di mana baju basah sampai kering lagi, dan karena kita saking dekatnya itu nggak ada rasa dingin dan segala macam. Itu loh. Kalau sahabat dunia ini ternyata wow cuma sebentar. Saya bacakan lirik lagu ini ya. Lirik lagunya, ada yang punya rekomen tentang sahabat? Lagu dunia? Ayo, Eloan Seven. Ada lagi? Niji? Apa? Bersahabatan bagaikan kedondong mengubah teman menjadi iya dari kecil ya, dan dari kecil ternyata udah ada gitu bicara tentang sahabat dan asik gitu. Kalau saya boleh ngambil lagunya Sheila on 7, ini keren banget. Sahabat sejatiku ya gitu kan. Aja bisa. Bentar ya. Sahabat sejatiku hilangkan kadar ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Tekan pundaku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar. Terus remah sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu. Ku selalu membanggakanmu, ku selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita luangkan segalanya. Ini bener-bener apa ya? Seperti ya memang perjalanan anak muda. Duakan segalanya, Tuhan juga diduakan, keluarga juga diduakan, saling sanjung, saling meninggikan. Yang penting kita jalan bareng. Dan ini luar biasa di makna lagu ini. Saya rasa wow, bener-bener gambaran yang top tentang kehidupan persahabatan. Di sini kompleksitasnya tuh ada semua dan kena banget. Semua dari teman kita bisa lihat, entah ada uangnya kek, entah ada memang orangnya cakep kek. Kalau kita jelek, lumayan
Bener kan? Apalagi kalau dia orangnya rame, banyak temennya, kita nebeng ikut punya temen, dan inilah dibilang segalanya. Tapi kan kalau sampai kepada titik yang tadi yang saya bilang, wow, ketika saya datang ke tongkrongan, mana keramaian kemarinnya, mana keramaian kemarinnya, mana yang namanya kita tuh uang lu uang, susah lu susah gua, seneng lu seneng gua. Ternyata itu dulu sahabat sejati itu ya cuma ada batasnya gitu. Pas sudah selesai dari sekolah itu, kembali ke aktivitas masing-masing, kembali ke keluarga masing-masing, kembali ke pekerjaan masing-masing, karena kita juga harus dituntut untuk jenjang pendidikan mereka. Teman-teman banyak yang ambil di Atmajaya. Wow, di sana 30-an juta, waktu itu 24 juta. Saya mikir dari mana duit saya. Mereka enak, dari orang tuanya ada. Oh ya sudah, akhirnya saya lanjut kerja. Udah lanjut kerja dapat di Hotel Hilton Senayan. Wow, padahal housekeeping sih. Hiltonnya doang keren. Hotel Hilton. Kalau sekarang jadi Hotel Sultan. Kalau ada event PON, event Asian Games itu kepake semua, dan mereka butuh karyawan banyak gitu. Abis itu moneter nganggur, hilang lagi, saya gak habis akal. Saya buka warung di pasar, jadi selalu ada. Dan sampai satu titik saya kuliah, saya ambil D3. Selesai pendidikan D3 saya harus praktek. Saya ambil keputusan untuk meninggalkan semuanya. Karena prakteknya kemana? Ke Bali. Wah, teman-teman bilang deh semua dari Bali. Keputusan waktu itu ambil itu atau gimana ya? Rasanya kalau saya nggak ambil keputusan itu ya saya ada di situ aja, nggak kemana-mana, nggak berkembang. Tapi dari kesempatan itu saya ambil keputusan tinggalkan semua. Oke lah, tinggalkan semua. Saya harus mandiri, saya harus membangun masa depan. Dan benar aja sebelum saya ke Bali itu saya sudah mengambil keputusan sendiri, saya dibaptis. Sebelum berangkat saya sudah dibaptis, artinya dari momen event itu saya sudah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini saya hidup baru, saya lahir baru, saya mengerti arti kehidupan, dan saya harus menata hidup. Saya pergi benar aja. Orang pergi ke Bali dengan impian banyak, di sana kebebasan luar biasa. Tapi karena memang langkahnya bersama dengan Tuhan, malah di sana dapat panggilan. Namanya namanya ibadah di sana tuh luar biasa. Di situ yang saya rasakan kehidupan bergereja. Namanya pujian enak banget, namanya benar-benar berjemaat. Puji-pujian itu benar-benar masih anak muda, seumur berapa nanti? 20-an. Namanya ibadah, kerjanya nangis. Kalau sudah menyembah itu nangis. Rasanya itu dekat banget. Sampai selesai dari Bali 1 tahun kerja di sana, saya putuskan saya harus kembali. Di kerjaan prestasi saya bagus, dan di mata bos itu luar biasa, sampai bilang, "Wih, kamu gak usah pulang." Saya kamu sekolah Alkitab.
kemana kamu mau? Tapi saya tahu kalau saya di situ saya nggak akan dapat ketemu sekolah Alkitab. Saya bilang saya harus pulang, saya harus sekolah Alkitab. Saya dapat panggilan. Itu tadi yang dari rasa berteman itu semua berubah. Saya pulang ke Ciledug, kembali lagi sampai saya nggak mau lanjut kerja. Benar-benar nggak mau lanjut kerja. Saya rasakan benar-benar indah hadirat Tuhan itu luar biasa, panggilan itu luar biasa. Saya mau jadikan Tuhan itu sahabat saya, teman saya. Di situ saya rasakan satu keabadian pertemanan. Bayangkan dulu yang berteman luar biasa bocornya, luar biasa ekstrimnya, apapun jadilah. Makanya selalu kita bilang jangan punya ide pikiran buruk tuh ide baru lagi untuk melakukan sesuatu yang ekstrim, benar-benar ekstrim. Tahu-tahu sudah pengen ke sana, pengen ke sini, itu ekstrim banget gitu. Nah, sampai akhirnya nggak langsung juga dapat sekolah Alkitab. Tuhan uji lagi berapa tahun? 1 tahun sampai saya dapat sponsor sekolah Alkitab. Dan itu juga benar-benar Tuhan yang tunjukin orang yang bisa menjamin saya. Dulu saya pikir yang baptis saya akan memberikan rekomendasi, ternyata enggak. Padahal Tuhan, saya sudah pilih Tuhan loh. Kok susah ya? Saya cari sendiri sekolah Alkitab Batu. Saya berangkat sendiri dari Bali. Saya sengaja ke Malang karena saya punya teman orang Surabaya. Iya, saya mau cari ke sana. Nggak ketemu. Jalan sendiri dan nggak ketemu. Kok bisa nggak ketemu ya? Akhirnya oke lah pulang dan membangun lagi kerjaan di sana. Saya buka warung. Dari buka warung yang sepi sampai rame, dari sepi sampai punya gudang besar, bisa mensuplai teman-teman pasar, itu selalu saya. Dari biasanya kan mama saya yang buka kan, 1 kilo, 2 kilo, 1, 2. Kalau saya nggak mau begitu, mama tetap jalan begitu. Saya selalu kepengen pemikirannya itu partai besar, cari barang lagi, sampai Tuhan bilang, yuk berangkat. Satu titik dari kesibukan itu Tuhan bilang berangkat. Benar aja Tuhan siapin teman yang saya udah sekolah kita kelas 1. Kok bisa? Saya juga mau masuk. Oh iya, nanti saya daftarin sama bapak saya, sama om, nanti kasih rekomendasi. Wah, kok ada jalan ketemu teman yang bisa ngasih jalan. Dan inilah dia. Ketika kita berbicara itu Tuhan bukan nggak dengar, Tuhan selalu dengar. Kadang kayak kita ajak bumam sendiri, ternyata dari dia kaki itu Tuhan selalu buka jalan dan Tuhan selalu dengar. Ketika kita berkomitmen, Tuhan engkau temanku, Tuhan engkau sahabatku. Sampai kemarin yang 2 tahun lalu saya baru berani buka Facebook, dan kembali teman-teman yang lama nyapa, Win, kemana aja nih? Kayak gitu, hilang. Gila, lama banget kayak gitu. Sampai ada teman datang ke rumah jelasin itu juga. Kemana aja? Kata gitu. Saya cari jati diri. Wow, di situ baru. Dan kalau saya bandingkan kehidupan saya dan kehidupan teman saya, dia masih hidup di dalam dunia yang sama. Kalau saya boleh katakan, saya sudah dapatkan jati diri saya.
cuma karena apa ya? Dia orang Kristen juga, jadi saya bilang, saya pendeta. Wow, dia bilang gitu, dia kaget luar biasa. Ah, masa? Temen yang segila dulu sekarang udah jadi pendeta, kata gitu. Iya. Pelayanan di mana, di Indramayu dan segala macam. Saya buka semuanya, baru di apa ya? Disitulah satu kehidupan yang berbeda kelihatan. Kalau langkah dulu itu nggak bisa diambil, even seperti umuran sekarang ini nggak diambil, keputusan itu nggak pernah diambil, ya nggak ada bedanya. Ketika kita pada satu titik nggak pernah ambil keputusan, Tuhan, Engkau sahabat sejatiku, Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau gunung batuku, atur langkahku. Kalau kata-kata itu gak pernah keluar dulu dari dalam kehidupan saya gak ada di hadapan saudara saat ini. Tapi karena langkah itu dari langkah demi langkah, itu gak jadi kayak sulap bin salim jebret, jadi gak. Tahun per tahun saya lihat betul proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan saya, tahun per tahun, tahun per tahun. Tuhan jadikan sesuatu di hadapannya. Kalau cuma kita bersandar kepada teman-teman kita, ngelihat dunia ini, bersandar kepada dunia ini, kita nggak jadi apa-apa. Betul kan? Saya bisa kasih gambaran ini karena saya sudah lewati. Ternyata memang yang disebut sahabat sejati itu ya Tuhan. Dia itu bukan Tuhan yang jauh, dia itu Tuhan yang dekat, bahkan sangat dekat. Dia itu teman yang kita bisa ajak bicara, teman yang dengar gumamnya kita aja dia dengar loh. Tuhan, saya mau loh Tuhan. Kok saya nggak dapat? Saya nggak dikasih jalan. Bayangkan sebelum saya berangkat sekolah Alkitab tuh, saya sudah dari Batu Malang. Saya cari tempat sekolahnya nggak ketemu sampai saya bolak-balik turun lagi naik lagi, mana yang mau nggak ketemu. Padahal saya berhenti di Tugu Batu Malang itu. Udah kelewatan kan, sudah naik turun kan, gitu. Dari dengar di daerah situ kan, tanya lagi orang lagi nyasar lagi turunnya yang di sebelah belakang. Akhirnya udah pulang. Sampai satu ketika kayak Tuhan bilang, ya sekarang. Ya udah sekarang tuh ada yang nganterin. Sekarang tuh ada yang nganterin sampai benar-benar surat-surat lengkapnya. Surat-suratnya lengkap. Dan saya ketemu teman yang dulu saya minta surat rekomendasi dia nggak kasih. Ketemu di sana di waktu pendaftaran. Wih, ngapain lo di sini? Itu teman sekolah juga, sahabat juga. Wih, ngapain lo di sini? Kok lo ada di sini? Mau sekolah? Sekolah apa? Sekolah kita. Bohong lo, kata gitu. Bayangkan orang yang dulu sama-sama jalan bareng, yang gak kasih surat rekomendasi bisa ketemu di hari itu di sekolah itu dan lihat surat rekomendasi saya. Kok gitu ya dia bilang. Aneh. Dan dia lihat surat-surat saya sudah lengkap dan boleh sekolah. Itulah ajaibnya Tuhan. Sampai benar-benar diantar, disiapin keperluannya di sana, semua disiapkan dan ada semuanya. Kita buka di Yohanes 15 ayat 15.
Jadi apa ya? Kayaknya sih samar-samar kehidupan ini, tapi ternyata semuanya itu bagian dari respon kehidupan kita terhadap antara kita dan Dia sebagai Tuhan kita, sebagai sahabat. Ketika kita jadikan Dia sahabat, ya udah diproses, dijadikan seperti apa yang Dia mau. Yuk coba baca Yohanes 15 ayat 15. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kalau sahabat sejati dunia ini cuma sementara doang, dia menawarkan sebagai sahabat pribadi, sahabat yang kita bisa ajak ngomong. Kayak suami istri aja yang dikatakan dalam pernikahan menjadi satu tubuh. Ada saatnya yang satu ke sana dan satu ke sini. Lebih dekat dari suami istri. Seperti yang saya bilang tadi, cuma gumam loh Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan jadikan aku sahabatmu, hambamu. Buka jalan. Dan Dia buka jalan sampai benar-benar langkah demi langkah itu saya bilang wow. Bayangkan tadi yang dulu saya cari-cari sekolah nggak ketemu, tetapi ketika katakan sudah saatnya Tuhan kasih orang yang bisa mengeluarkan surat rekomendasi nganter sampai sekolah dan masuk, dan orang yang tadi yang nggak ngasih surat rekomendasi ngelihat surat rekomendasi saya sudah masuk. Iya, satu angkatan juga ya satu angkatan sama Mama Elis. Mantan pacar. Bayangkan bisa kenal kita dari yang grup itu. Ada 4 yang jadi hamba Tuhan. Temen gila bareng nih, temen jalan bareng nih. Pas kemarin kabar-kabaran, lu di mana? Saya sudah jadi hamba Tuhan. Kemarin ya tahun lalu yang jadi pelantikan pendeta di Malang, kita ketemu temen. Kok bisa ketemu di sini? Iya, pelantikan. Kamu pelayanan di mana? Di Bali. Jadi banyak semestinya ya kita memang meninggalkan apa ya, Tuhan kasih Tuhan kasih gambaran dari pertemanan di dalam dunia ini seperti yang saya alami. Luar biasa kan, lu gua satu, duit lu capek gua, seneng gua, satu uang segalanya. Tetapi Tuhan pun menyodorkan ini aku lebih dari luar biasa. Dikatakan aku tidak menyebut kamu hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbolehkan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sahabat yang tadi capekku, pikulanku yang daripadaku, sebabku yang daripadaku ringan dan enak. Itu sahabat. Kata sahabat itu pikul bareng. Amin. Lebay boleh, reman boleh, tapi pendukungnya dong siapa? Tuhan Yesus. Gaya gaul apa aja saya oke. Saya katakan oke. Pecicilan kayak gaya juga boleh.
demen apa ya? Tapi kan di dalam Tuhannya itu teguh, gitu loh. Gaya bergaul apa aja oke. Tapi keteguhan di dalam Tuhan itu satu hal yang mutlak, amin. Karena apa? Jalan-jalan itu pasti ya Tuhan bukakan, Tuhan buat. Itu cuma kan gaya gaul kita aja. Jadi jangan menilai seseorang dengan karakternya dan gaya pergaulannya juga. Karena apa? Kalau kita menjudge orang dengan gaya pandang kita, nanti nggak ada yang bisa menjangkau misalkan anak bang. Oh, orang Kristen itu nggak boleh berkata, nggak juga. Dalam segala bidang, anak-anak kan boleh jalan, boleh gaul. Kayak siapa ya pendeta di Semarang kalau nggak salah ya, yang hamba Tuhan GPD itu luar biasa, tatoknya sampai tak muka. Kalau nggak salah waktu itu pernah diwawancara sama King Andy, tapi hatinya luar biasa. Dia bergaul sama pelacur, dia bergaul sama orang-orang malang, tetapi di situ ketika mereka butuh pertolongan, ketika mereka mabuk, dia memberikan semua, bawa ke rumah sakit, dananya dia ketika di tasnya ada boleh dia berikan, bahkan ketika nggak ada dana dia ngutang, dia jual perhiasannya untuk melayani orang ini, nggak peduli orang itu mau masuk Kristen apa enggak, dia nggak bilang itu anak luar biasa, lebih dari anak bang. Itu sampai mukanya itu tatoan semua. Sampai King Andy, lu pendeta? Iya. Pendeta kayak iya. Nggak yakin. Jangan-jangan kamu pencoleng. Tapi hatinya sampai istrinya pun sama lembutnya. Apa yang dia miliki dia berikan kepada orang lain. Jangan terlalu menjudge orang dengan penampilan. Tetapi ketika kita melihat seseorang di hatinya ada Kristus, di situ karakter terbentuk. Ketika Kristus ada teguh di dalam hatinya, mau gaya apapun pergaulannya, gaya apapun caranya, itu kan cuma cara aja, cara Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mungkin yang mungkin nggak akan masuk ke dalam gereja. Di luar sana ada banyak yang harus dijangkau, tetapi ada banyak orang yang mau ngambil. Ini aku Tuhan, aku siap jadi sahabatmu. Amin. Jadi dari situ cara Tuhan untuk menjangkau. 15 ayat yang ke 12. Dikatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berteman, bersahabat, memberikan hidup. Kayak Rasul Petrus yang waktu itu, Tuhan, siapa yang berani untuk menghukum Engkau? Siapa yang berani untuk mengambil Engkau? Saya akan hadapi. Kata Tuhan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal. Itu sumpah manusia. Itu ikrar yang tadi saya katakan. Duitmu duitku, capekmu capekku, senengmu senengku, lelahmu lelahku. Tetapi ketika kenyataan datang, dia yang menyangkal. Biasanya engkau bersama-sama dengan dia? Tidak, bukan aku.
sekali, 2 kali, sampai yang ketiga. Iya, iya. Inilah hati manusia, labil. Tapi ketika kita berpegang teguh dengan Tuhan, dia nggak labil. Ketika dia katakan, aku sahabat, aku tidak menjadikan engkau hamba, tetapi aku menjadikan engkau teman, sahabat. Lelahmu aku pikul, capekmu aku pikul, kesusahanmu aku pikul. Amin. Ya Bang Leo yang dipikul toh sama Tuhan, ada beasiswa. Apa yang Tuhan gak bisa buat gitu. Kita yang kadang gak bisa meminta, gak tahu arah meminta, kemana harus meminta. Kita terlalu puas dengan keadaan kita, status quo, ya udahlah begini, oke lah Tuhan. Kalau saya enggak, saya mau Tuhan tahun depan begini, tahun depan begini, tahun depan begini. Enggak mau, oh begini cukup. Enggak cukup. Orang yang seperti itu, ya udah stuck dia. Begini aja saya senang kok. Tapi jangan cemburu sama orang lain yang bisa ini dan itu dan segala macam. Itu Tuhan sajikan dalam kehidupan kita, biar kita meminta, biar mulut ini meminta. Tuhan, saya mau dong Tuhan, saya belum punya ini Tuhan, saya mau begini tahun depan, saya bayar harga. Ya Tuhan, ada permintaan, ada bayar harga, ada bayar harga. Amin. Tuhan menawarkan persahabatan, Tuhan menawarkan satu kesatuan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan juga harus tuntut bayar harga. Tuhan, saya mau iman saya luar biasa tahun depan, tapi nggak pernah gereja. Iman tanpa perbuatan mati. Oke, kita boleh berpikiran, kita boleh minta sesuatu sama Tuhan. Aku mau ini Tuhan, aku mau itu Tuhan. Tuhan pasti mau lakukan, asal kita bayar harga. Kadang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan biarin gini aja sih saya. Paksa sih Tuhan saya untuk berjalan, paksa untuk melakukan sesuatu yang menurut saya nggak mampu, paksakan. Jadi kayak kita dibawa dalam situasi kondisi yang mentok, ketemu tembok tinggi, kita nggak bisa lompat, tapi ada lagi di belakang. Mau nggak mau harus berusaha lompat sekuat-kuatnya, melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Kita lompat dan ternyata bisa. Itu yang dikatakan paksakan. Jadi jangan merasa nyaman dengan keadaanmu sekarang. Itu bukan iman. Harus bertindak dan harus dipaksa. Oke? Mau ambil Tuhan jadi sahabat? Sahabat dunia ini cuma sementara. Seperti yang saya gambarkan, satu perjalanan bareng ketawa, bareng senang bareng, ternyata cuma sementara. Tetapi ketika semuanya itu selesai, saya boleh mengikat janji dengan Tuhan. Saya mau hidup baru dengan Tuhan. Dan luar biasanya, tahun demi tahun, tahun demi tahun, sampai saya lihat kembali, wow, ini kalau bukan Tuhan gak akan jadi seperti ini. Bisa terencana dengan baik. Kalau Tuhan sudah katakan jalan, perintah itu adalah seperti sebuah perintah yang keluar dari pemerintahan, dan aparat-aparatnya harus melakukan. Perintah Tuhan itu
sama seperti suatu perintah di mana malaikat-malaikatnya harus melakukan. Seperti apa ya? Kalau kita mau ambil itu, kita dapat. Amin. Kita akan bisa bilang, kemana aku baik, maka aja. Ada kata-kata sahabatnya di sini. Kau sahabat dan kau dekat. Dia lebih dekat dari orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Dia menawarkan diri sebagai sahabat yang benar-benar teguh, yang tidak terputus oleh waktu dan masa, tidak terputus oleh jam. Dan ketika kita mengikat janji dengan dia, kuasanya ya dan amin, dan pasti terlaksana. Ya.
Tuhan berpikir dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak menanggapi apa yang Tuhan mau. Kita lupa. Kita cuma memandang keinginan dunia ini. Tapi ketika kita sadar dan membiarkan Dia berkarya dalam hidup kita, disitulah kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Mari ambil janji Tuhan, jadikan Dia sahabat, jadikan Dia teman, ajak bicara, ajak komunikasi. Dia maha mendengar, Dia maha merasa, Dia lemah lembut, Dia ada, Dia mendengar, Dia mengerti lelah kita, capek kita, kejenuhan kita. Dia tidak mau kita ada dalam